Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang fikih ibadah dalam bab salat. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang fikih keluarga terkait dengan hukum waris. Ini biar kita tidak selalu kepikiran harta waris, Pak. Maka kita kembalikan lagi untuk fokus dengan ibadah salat. Jadi seperti yang sudah di konsep, insya Allah kita akan selang-seling antara ibadah dan muamalah. Dimana untuk bab fikih sholat yang akan kita bahas, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang praktek tata cara ibadah sholat, ya, dari takbir sampai salam, dan juga kita sudah membahas dua materi setelahnya, yaitu seputar sholat khusus yang berlaku bagi kaum wanita dan juga sutroh sholat, ya, sutroh atau pembatas sholat, apakah sholat berjamaah ataupun sholat sendirian. Nah, sekarang kita akan membahas tema lanjutannya, yaitu terkait dengan hal-hal yang dapat membatalkan ibadah sholat. Karena bagi seorang muslim ketika dia melaksanakan ibadah sholat, bukan hanya dia harus memperhatikan bagaimana ritual sholatnya dari sisi rukun dan syaratnya saja, ya, tapi juga selama sholatnya itu dilakukan harus menghindari hal-hal yang berpotensi membatalkan ibadah sholatnya. Nah, ini adalah pembahasan ketujuh dari bagian terkait dengan tata cara sholat, ya, yaitu pembatal sholat, ibadah sholat. Terlihat gak ibu-ibu di sana, Bu? Kecil ya. Kalau ini masih proses. Baik. Nah, pembahasan tentang pembatal ibadah sholat ini, jamaah sekalian, secara sistematis kita bisa bedakan dalam 3 masalah, ya. Jadi kalau kita bicara pembatal sholat itu ada 3 hal yang akan kita bahas. Pertama adalah apa yang dimaksud dengan pembatal sholat. Definisinya apa yang dimaksud dengan membatal sholat itu, ya. Dan juga apa hukum membatalkan ibadah sholat. Jadi kalau di tengah sholat kita tiba-tiba membatalkannya, nah itu hukumnya apa sebenarnya, sebelum kita masuk kepada hal-hal yang membatalkan sholat. Karena bisa jadi ada orang yang sholatnya itu sengaja ingin dibatalkan, nah itu hukum asalnya seperti apa. Lalu yang kedua, hubungan antara larangan di dalam sholat dan pembatal sholat. Karena begini jemaah sekalian, ada sesuatu yang dilarang di dalam sholat, tapi tidak otomatis berkonsekuensi sholatnya batal. Tapi biasanya sesuatu yang membatalkan sholat pasti adalah dilarang di dalam sholat. Ya, jadi bisa kita katakan setiap pembatal sholat adalah sesuatu yang dilarang di dalam sholat, tapi tidak setiap sesuatu yang dilarang di dalam sholat itu membatalkan ibadah sholat. Nah, contohnya misalnya mas sekalian, orang sholat, Pak, kepalanya noleh kiri kanan, ya, itu termasuk dilarang di dalam sholat, tapi tidak sampai membatalkan sholat, ya. Dan Nabi menyebutnya sebagai ikhtilasun yakhtalisuhu syaiton, bahwa orang yang sholatnya itu suka noleh kepalanya kiri kanan, Pak, hakikatnya dia telah dicolek oleh syaiton. Nah, tuh, jadi kalau ingin ngerasain bagaimana dicolek syaiton, Pak, nah, itu sholatnya oleh kiri kanan, gitu. Tapi tidak sampai membatalkan ibadah sholat, walaupun sesuatu yang dilarang, ya. Nah, maka nanti kita kalau bicara tentang larangan sholat itu ada sesuatu yang dilarang membatalkan, ada sesuatu yang dilarang tapi hukumnya hanya sebatas makruh saja, ya. Nah, lalu barulah kita masuk kepada apa saja hal-hal yang dapat membatalkan ibadah sholat, ya. Jadi sebelum masuk kepada apa saja membatalkan sholat ini, maka ada beberapa yang perlu kita pahami tentang konsep pembatal. Sebenarnya masih ada satu lagi, Pak, saya lupa masukkannya. Ada 4. Yang keempat adalah tadi yang saya sebutkan, sesuatu yang dilarang tapi sebatas makruh saja, ya. Jadi pembatal sholat. Dan yang keempat adalah hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat, ya. Misalnya yang dimakruhkan di dalam sholat itu, Bu, salah satunya adalah meninggalkan sunnah tanpa ada hajat misalnya, ya. Meninggalkan sunnah tanpa ada hajat itu tidak membatalkan salat, tapi termasuk kata Imam Asy-Syirazi itu perkara yang dimakruhkan, ya. Misalnya misalnya begini, Pak, meninggalkan
apa namanya, meninggalkan ruh dari ibadah sholat, walaupun tidak sampai membatalkan ibadah sholat, yaitu adalah kekhusyuan. Ya, ada orang sholat dari takbir sampai salam Pak, ya dia sholat berjamaah ngikuti imam, tapi nggak khusyuk, kepalanya isi pikirannya kemana-mana gitu kan, mikirin hutang, bahkan ngitung apa omset usahanya, itu sampai sholat itu Pak. Nah, jadi malah saya pernah ditanya oleh seseorang Pak, ini pertanyaannya agak unik sebenarnya. Jadi ada orang nanya, jadi saya pernah sholat saat di suatu masjid gitu ya, tiba-tiba di samping saya itu ada orang yang di dalam sholatnya itu suka sendawa. Ya. Suka sendawa gimana Pak? Sholatnya gitu ya, kayak orang masuk angin gitu kan. Nah, tapi yang jadi masalah, dia bukan nanya tentang orang yang sendawa ini Pak. Saking di samping saya ini suka sendawa, akhirnya saya hitungin Pak sendawanya. Jadi karena seringnya sendawa tadi gitu kan. Nah, baru akhirnya dia nanya, itu saya ngitung sendawa orang sholat itu batal nggak sholat saya? dari takbir sampai salam dihitungin aja itu sendawanya gitu. Jadi dia bukan nanya sendawanya ya gimana, dianya gitu ya yang ngitung sendawa tadi. Akhirnya saya katakan ya tergantung Pak ya. Kalau misalnya pas Bapak tadi ngitung sendawanya sampai ngeluarin suara 1, 2, 3 gitu ya, nah itu batal sholatnya. Tapi kalau hanya di dalam hati saja dan akhirnya sholatnya nggak khusyuk, ya sholatnya tetap sah gitu, tapi berkurang nilai pahalanya. Nah, jadi maka kita tidak bisa memutlakan semua yang dilarang di dalam sholat itu otomatis batal gitu ya. Tapi ada sesuatu yang dilarang hanya sebatas makruh saja. Nah ini maka hal yang keempat yang mungkin nanti akan saya lupa kita tambahkan. Ya. Baik, nah sekarang kita akan masuk kepada masalah apa sih yang dimaksud dengan pembatal sholat ya. Apa yang dimaksud dengan pembatal sholat? Jadi pembatal sholat itu jamaah sekalian, kalau kita definisikan seperti ini Pak dalam bahasa Indonesia ya. Jadi pembatal sholat adalah hal-hal yang dapat menyebabkan sholat tidak sah dan wajib diulangi secara i'adah atau qadha. Ya. Jadi pembatal sholat ini hakikatnya adalah sesuatu yang kita itu sudah memulai sholat sebenarnya sekarang. Tapi di tengah sholat tiba-tiba kemudian ada hal yang membuat sholat kita menjadi batal, dan karena itulah kita wajib mengulanginya ya. Atau bisa jadi nih Pak, walaupun nanti akan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama ya, pembatalnya itu diketahuinya setelah sholat ya. Jadi kalau pembatalnya diketahui setelah sholat, waktu sholatnya masih tersisa lalu diulangi, itu namanya disebut i'adah. Tapi kalau waktu sholatnya sudah habis lalu diketahui bahwa dia sholatnya tadi batal, waktu sholatnya sudah habis, itu namanya disebut qadha. Nah di sini ulama nanti berbeda pendapat. Contoh kasus misalnya begini Pak. Contoh kasus nanti yang akan kita bahas juga sebenarnya. Contoh kasusnya misalnya adalah di antara pembatal sholat yang disepakati oleh para ulama 4 madhab itu adalah adanya najis di pakaian kita. Ya, karena di antara syarat dari sahnya sholat adalah sucinya tempat, pakaian dan badan dari benda najis ya, karena Allah berfirman wa thiyabaka fatahhir, dan sucikanlah pakaianmu. Nah lalu jamaah sekalian, ketika kita sedang sholat Pak, kita nggak sadar ada kotoran cicak atau kotoran burung apa nempel di pakaian kita, nggak sadar kita Pak ya. Jadi kita tetap aja sholat sampai selesai. Nah kemudian setelah selesai sholat masih nggak sadar gitu ya, pas kita mau mandi di waktu sore, misalnya tadi sholat duhur misalnya Pak, ya, pas kita mau mandi di waktu sore, kita tanggalkan pakaian kita, didapati di situ ada najis. Nah pertanyaannya adalah bagaimana status sholat yang sudah dilakukan tadi? Ya, karena najisnya baru ketahuan setelah sholat. Nah kalau dalam mazhab Hambali, sholatnya tetap sah dan tidak harus diulangi. Kalau dalam mazhab Hambali, ya. Nah ini dasar mereka adalah hadis di mana Nabi SAW itu pernah di tengah sholat, tiba-tiba beliau kemudian melempar sandalnya Pak ya, karena Nabi SAW dan para sahabat dahulu kalau sholat itu biasa pakai sendal ya, karena lantainya berbeda tidak seperti hari sekarang ya, jadi masih pasir, jadi mereka itu sholat pakai sandal gitu, Rasul dan para sahabat. Nah di tengah sholat tiba-tiba Nabi melempar sandal ya, para sahabat yang menjadi makmumnya Pak melihat Nabi melempar sandal, ikut melempari sandal juga, berhubung ya. Jadi bareng-bareng lempar sandal semua gitu. Nah, tapi sholat tetap dilanjutkan sampai selesai. Ya, sampai akhirnya setelah selesai sholat, Nabi kemudian malah bertanya kepada sahabat, lima khalaqtum ni'alakum, kenapa kalian melepaskan
sandal-sandal kalian. Ya, karena di antara mukjizat Nabi Muhammad, Pak, beliau itu tahu apa yang ada di belakang beliau. Ya, bukan berarti beliau punya 4 mata ya, enggak. Maksudnya beliau itu, pandangan mata beliau itu, Pak, salah satu mukjizatnya adalah 360 derajat. Beliau bisa melihat di sekitar beliau. Itu tanda apa kemujizatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kemudian ketika Nabi tanya, "Lima khalaqtum ni'alakum?" Kenapa kalian melepaskan sandal kalian? Ya, para sahabat malah balik bertanya kepada Nabi SAW, ya, karena kami melihat Anda melepas sandal ya Rasul, maka kami juga melepas sandal gitu ya. Artinya sahabat Nabi itu kalau Nabi melakukan sesuatu nggak pikir-pikir, Pak, langsung dicontoh gitu aja ya, tanpa ditanya alasannya apa. Tapi Nabi kemudian menjelaskan alasannya. Tadi datang kepadaku malaikat Jibril, atani Jibril fa akhbarani anna fiha qadarun. Dan didatangi malaikat Jibril di tengah sholat dan diinformasikan bahwa di bawah sandalku ada najis. Nah, jadi artinya Nabi SAW melepas sandal tadi, Pak, adalah karena ada najis. Nah, poinnya adalah kata Madzhab Hambali, ketika sandal yang bernajis tadi kemudian dilepas oleh Nabi, Pak, beliau tidak ngulang dari awal. Ya, artinya sholatnya terus dilanjutkan. Berarti kan mengisyaratkan sholat sebelumnya itu tetap sah. Nah, itulah Madzhab Hambali berpendapat. Nah, tapi kalau dalam Madzhab Syafi'i, Pak, mereka berpendapat kalau dalam Madzhab Syafi'i mutlak wajib diulangi. Ya, kalau dalam Madzhab Syafi'i. Dan Imam Nawawi mengatakan untuk kehati-hatian mazhab kami kuat. Tapi dari sisi dalil Madzhab Hambali lebih kuat. Jadi artinya Madzhab Syafi'i dalam konteks ini walaupun tidak sama dengan Madzhab Hambali tetap mengakui kuatnya pendapat Madzhab Hambali. Nah, sedangkan Madzhab Maliki membedakan. Kalau Madzhab Maliki membedakan, jika waktu sholatnya masih ada, maka dia wajib mengulangi. Tapi kalau waktu sholatnya sudah habis, ya maka tidak wajib diulangi. Artinya Madzhab Maliki berpendapat wajib mengulangi secara i'adah, tapi tidak wajib mengulangi secara qadha. Nah, itu. Jadi maka ini satu masalah juga yang terkait dengan pembatal sholat. Ya. Tapi umumnya sih kalau pembatal sholat ini diketahui, Pak, di dalam sholat, ya maka otomatis sholatnya batal. Kecuali ya ada beberapa sebab yang kemudian bisa saja tidak batal, tapi dengan syarat tertentu sholat bisa dilakukan. Misalnya seperti ada orang, Pak, apa namanya tadi ya, di badannya misalnya ketahuan ada najis di pakaian atau di pecinya lah, kejatuhan najis, Pak, dan bisa dia kemudian lepas lalu dia lempar seperti Nabi SAW tadi lakukan. Nah, maka sholatnya tetap sah untuk dilakukan ya. Nah, di dalam kitab-kitab fikih jamaah sekalian, pembatal sholat ini disebut dengan beberapa istilah ya. Kadang disebut dengan mubtil as-shalah ya, disebut juga dengan mufsid as-shalah, disebut juga dengan nawaqidus shalah. Ya, jadi di dalam kitab-kitab fikih itu disebut dengan beberapa istilah: mubtilus shalah, mufsidus shalah, dan nawaqidus shalah. Ini terlihat nggak, Pak, tulisannya kecil ya? Hah? Kelihatan ya? Yang di sini yang kelihatan. Yang sana kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Oh, jauh ini. Mana? Tadi sempat tampil nggak? Hah? Terlalu kecil? Nggak, di sini udah cukup. Di sini nggak bisa. Lagi nih prosesnya. Baik, ya sambil baik, kita lanjutkan ya jemaah sekalian. Jadi intinya pembatal sholat itu adalah hal-hal yang bisa membatalkan sholat ya. Apakah pada waktu sholat masih ada yang disebut i'adah, atau apa namanya setelah habis waktunya yang disebut dengan qadha ya. Nah, sekarang kita masuk jemaah sekalian kepada hal-hal hukum membatalkan ibadah sholat itu sendiri ya. Jadi hukum membatalkan ibadah sholat, Pak, kalau kita katakan membatalkan ibadah sholat berarti ada kesengajaan ingin membatalkan sholat ya. Nah, hukum membatalkan sholat dengan sengaja itu bisa berlaku 3 hukum. Jadi orang yang sengaja membatalkan ibadah sholat itu bisa saja terikat kepada 3 hukum. Ya. Masih proses nih. Belum masuk.
Belum kebaca juga di sini. Ah, situ mana enggak? Memang harus milih salah satu nih Pak. Nggak bisa poligami. Sana. Mending di situ apa di sini Pak? Yang tengah aja ya. Nah kan nggak bisa. Nah kan salah satunya. Mana? Bagus. Sini aja apa sini aja? Yang mana? Nggak bisa dua-duanya? Bisa. Mestinya bisa. Coba ini aja yang tengah aja. Ya? Langsung ini aja ya. Yang besar aja ya. Baik. Nah, jadi hukum membatalkan sholat ya. Jadi sebelum kita masuk Pak kepada apa saja perkara yang membatalkan sholat ya. Jadi hukum membatalkan sholat itu bisa terikat pada 3 hukum. Jadi bisa saja hukum membatalkan sholat itu haram, bahkan bisa wajib dan boleh ya. Jadi kalau haram itu berarti ya apa namanya tidak boleh dilakukan. Dalam arti kalau dilakukan maka sholatnya batal, dia berdosa. Tapi kalau wajib itu Pak malah kebalikannya, dia harus membatalkan sholat. Kalau tidak dibatalkan, sholatnya tetap sah tapi dia berdosa. Ya. Nah kalau boleh ini memilih ya, boleh itu artinya boleh membatalkan, boleh juga tidak membatalkan. Kapan membatalkan sholat dengan sengaja itu hukumnya haram ya? Maka kata para ulama adalah intinya ketika seseorang membatalkan sholat tanpa uzur syar'i. Jadi nggak ada alasan apapun, tapi sholat sudah dilakukan, tiba-tiba dia batalkan tanpa ada alasan yang dibenarkan. Maka ini termasuk yang dilarang. Dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah dikatakan qat'ul ibadatil wajibah, membatalkan ibadah wajib ba'da syuru'i fiha, setelah mulai dilakukan bila musawwigin syar'i, tanpa adanya alasan yang syar'i, ghairu jaiz bittifaqil fuqaha, tidak dibolehkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Nah, tapi di sini konteksnya jemaah sekalian, kaidah ini secara umum sebenarnya ya, membatalkan ibadah wajib yang sudah dilakukan. Nah, itu tidak boleh dibatalkan tanpa alasan yang dibenarkan. Tapi kalau membatalkan ibadah sunnah, Pak, ya, membatalkan ibadah sunnah yang sebenarnya tidak ada alasan tiba-tiba ingin dibatalkan, ini tidak sampai apa namanya haram ya, karena hukum asal ibadah sunnah itu ya kita bebas mau melakukannya ataupun tidak melakukan. Tapi kalau itu ibadah wajib maka tidak boleh dibatalkan kecuali ada uzur syar'i. Dan ini bukan hanya dalam konteks sholat saja, termasuk dalam konteks ibadah yang lain seperti puasa misalnya ya, yang wajib ya, puasa kafarat, puasa nazar, puasa Ramadan. Nah, itu tidak boleh dibatalkan tanpa ada alasan yang syar'i ya. Tapi memang kadang begini jemaah sekalian, ibadah apa namanya wajib itu bisa saja apa pembatalnya uzurnya beda-beda untuk kita kemudian batalkan ya. Tapi pada asalnya tidak boleh dibatalkan kecuali ada uzur syar'i. Makanya kalau kita misalnya Pak melakukan puasa qadha Ramadan, kita masih punya hutang puasa Ramadan gitu ya, akhirnya kita qadha di hari yang lain, maka tidak boleh dibatalkan puasa qadha Ramadan itu kecuali melalui uzur yang boleh membatalkan puasa Ramadan. Ya, tapi kalau puasa sunnah boleh Pak, walaupun bukan uzur puasa Ramadan. Ya, misalnya nih jemaah sekalian, kita sedang puasa Pak, boleh nggak kita batalkan karena ada teman yang mau traktir makan? Hah? Hah? Apa? Hah? Ya, ya tergantung puasanya. Ya tadi saya katakan, artinya
membatalkan membatalkan puasa karena ada yang mau traktir makan itu Pak ya. Traktir makannya siang hari Pak, bukan malam ya. Kalau malam nggak usah dibatalin. Ya, makannya siang gitu ya. Nah itu boleh dan tidak bolehnya Pak, tergantung kepada puasa apa yang dilakukan. Gitu. Jadi kalau puasa yang dilakukan adalah puasa wajib seperti qada Ramadan, mengganti puasa Ramadan yang lalu, ya, maka sama yang dibolehkan membatalkannya adalah uzur sebagaimana boleh membatalkan puasa Ramadan. Sedangkan di traktir makan itu bukan termasuk uzur yang membolehkan kita membatalkan puasa Ramadan. Nah, jadi seperti kalau di bulan Ramadan misalnya kita punya teman non muslim Pak, ya dia traktir makan siang kita padahal kita puasa Ramadan, boleh nggak karena menghormati teman non muslim tadi Pak kita batalkan puasa Ramadan kita? Nggak boleh, kalau puasa Ramadan nggak boleh, haram gitu ya. Walaupun itu untuk menghormati teman kita nggak boleh. Maka begitu juga berlaku untuk puasa qada Ramadan. Tapi kalau puasanya puasa sunnah nih Pak, ya kalau puasanya sunnah Senin Kamis, Ayyamul Bid dan semacamnya, nah maka kita boleh saja membatalkan puasa sunnah ini untuk alasan tadi menghormati teman kita yang mau takdir makan kita tadi. Nah, jadi maka bedakan antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Nah tapi nanti yang jadi masalah juga Pak di antara para ulama, kalau yang dibatalkan itu ibadah sunnah, apakah wajib diqadha? Ya, karena para ulama sepakat kalau untuk ibadah wajib diqadha kalau dibatalkan. Tapi kalau ibadah sunnah, nah ini yang diperselisihkan, apakah wajib diqadha atau tidak. Kalau dalam mazhab Hanafi wajib diqadha. Tapi kalau dalam mazhab mayoritas ulama tidak wajib diqadha. Jadi kaidahnya Pak, kaidahnya adalah mengqadha ibadah wajib adalah wajib, mengqadha ibadah sunnah, atau gini, kalau menurut mayoritas ulama mengqadha ibadah wajib adalah wajib, mengqadha ibadah sunnah adalah sunnah. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi mengqadha ibadah wajib adalah wajib, mengqadha ibadah sunnah adalah wajib. Nah, itu apa perbedaan antara dua mazhab ini ya. Nah, dasarnya apa? Kok kita tidak boleh membatalkan ibadah wajib yang sudah kita lakukan ya tanpa ada alasan, yaitu surat Muhammad ayat 33 di mana Allah berfirman wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kamu membatalkan amal-amalmu. Maksudnya perbuatan ibadah yang sudah dilakukan maka jangan dibatalkan tanpa alasan yang dibenarkan. Nah, kemudian bisa jadi membatalkan sholat hukumnya malah wajib ya. Jadi membatalkan sholat hukumnya bisa menjadi wajib kalau dalam rangka menyelamatkan jiwa. Apakah jiwa sendiri, ya kehidupan kita sendiri, ataupun menyelamatkan orang lain yang kita memang punya potensi kuat bisa menyelamatkannya Pak. Seperti misalnya adanya kebakaran, bencana alam, ataupun serangan manusia, serangan musuh, ya hewan dan sebagainya. Maka hukumnya wajib membatalkan sholat. Makanya saya pribadi agak kurang sepakat nih Pak. Kalau di wilayah-wilayah bencana gitu ya. Kemudian orang lagi sholat misalnya tiba-tiba gempa bumi, itu kan kadang ada kayak pujian-pujian tuh, orang yang masih tetap sholat itu kan kayak dianggap wah ini hebat, imannya besar sekali, kuat sekali gitu ya. Jadi kan kayak gitu alasannya Pak ya, artinya untuk menunjukkan keimanan itu tetap tegar ketika dalam kondisi gempa tadi. Itu malah kurang tepat Pak, karena tidak sesuai dengan prinsip Islam yang mendahulukan, memprioritaskan nyawa manusia. Ya, karena di antara 5 prinsip Islam al-mabadi'ul khamsah atau maqasidus syariah itu adalah menjaga jiwa gitu ya. Nah, maka kalau kemudian ada orang yang tetap sholat ketika sedang ada bencana musibah misalnya Pak, itu adalah skala prioritas yang kurang tepat. Ya, tapi kalau dia tetap sholat lalu dia meninggal, ya insya Allah mudah-mudahan sholatnya itu diterima dan mudah-mudahan itu sebagai husnul khotimah. Tapi sikapnya kurang tepat ya. Karena yang tepat itu adalah menyelamatkan jiwanya atau menyelamatkan nyawa orang lain. Ya. Nah, ini disebutkan oleh Imam Mansur bin Yunus al-Buhuti dalam kitabnya Kasyaful Qinna, yajibu inqazu ghariqin wa nahwih. Kata beliau, wajib menyelamatkan orang yang tenggelam atau semisalnya kaharik seperti kebakaran. Fayaqta'us sholatu lidzalika, maka dengannya dia wajib membatalkan sholat fardhon kanat au naflan. Apakah itu sholat wajib ataupun sholat sunnah. Jadi wajib menyelamatkan nyawa seseorang ya. Nah, kemudian ini hukum wajib ya. Hukum yang ketiga adalah hukum boleh. Jadi kalau hukum boleh itu jamaah sekalian artinya kita ingin batalkan ataupun tidak kita ingin batalkan, ya pada dasarnya pilihan saja ya, tidak sampai wajib, tidak sampai haram. Nah, kapan ya? Yang pertama adalah
ketika ingin menyelamatkan harta. Ya. Jadi kalau untuk nyawa Pak itu lebih utama daripada harta. Kalau harta boleh saja seseorang melanjutkan sholatnya. Ya, artinya dia boleh melanjutkan atau boleh membatalkan. Tapi kalau untuk nyawa harus dibatalkan. Nah, kalau untuk harta maka boleh dibatalkan ataupun tidak juga nggak ada masalah. Kata Imam Mansur bin Yunus al-Buhuti, walahu ay al-musalli in farra minhu gharimu aw suriqa mata'uhu aw nadda ba'iruhu wa nahwi. Lima fit ta'khir min luhuqid dharari lahu. Dan boleh membatalkan sholat. Boleh ya. Boleh di sini artinya dia boleh memilih membatalkan atau tidak membatalkan. Untuk menyelamatkan hartanya. Seperti jika ada orang berhutang kepadanya, dia khawatir melarikan diri, ya, atau hartanya khawatir dicuri, atau hewan tunggangannya yang khawatir akan lari dan semisalnya. Maka dalam kondisi seperti ini dia boleh saja tetap melakukan sholat atau boleh saja dia membatalkannya. Karena kalau dia kemudian tidak boleh membatalkannya Pak, itu dikhawatirkan akan mendatangkan kerugian pada dirinya. Jadi Islam juga secara logis tetap membolehkan orang membatalkan sholat karena urusan harta. Jadi misalnya ada orang lagi sholat Pak, ya di masjid misalnya lagi sholat, dia naruh tasnya di depannya gitu. Ya, pas lagi sujud, bangkit dari sujud, tiba-tiba daraib itu tasnya tuh Pak, nggak tahu kemana gitu ya. Boleh nggak dia langsung batalkan sholatnya saat itu juga Pak? Boleh, nggak masalah. Ya. Nah, jadi membatalkan sholat karena urusan harta itu dibolehkan, dan meskipun itu sholat wajib. Ya, meskipun itu sholat wajib. Tapi kalau untuk nyawa maka wajib membatalkan. Kalau untuk harta boleh membatalkan. Ya. Atau misalnya di tengah sholat Pak, tiba-tiba dia ragu nih, ya, ini kunci motornya kayaknya masih nyantol ini di motor, ya, karena biasanya dia taruh di kantong kok nggak ada gitu ya. Nah maka dia batalkan sholatnya untuk memastikan keamanan motornya misalnya. Nah maka itu dibolehkan di dalam sholat, ya, atau dibolehkan membatalkannya. Nah termasuk yang dibolehkan membatalkan sholat, ya, sebagai satu pilihan adalah jika khawatir masakan yang lagi dimasak itu gosong. Nah itu ibu-ibu nih gitu ya. Jadi pas lagi lagi masak misalnya gitu kan, tiba-tiba kemudian waktu sholat udah mau habis nih, akhirnya dia sholat dulu gitu Pak. Di tengah sholat tercium bau gosong, dibatalin sholatnya gitu ya. Tapi nggak boleh juga ketika misalnya tercium bau gosong ke dapur dulu sambil sholat jalan gitu. Kalau kemudian mau lanjutin sholatnya ya nggak juga gitu. Tapi boleh saja Pak, boleh saja kalau misalnya seandainya dia sholatnya itu di dekat kompor gitu ya. Jadi sambil sholat sekali-kali dia kemudian atau dia sambil matiin kompornya misalnya, tapi dengan catatan dekat tempat sholatnya ya. Nggak 3 langkah, pokoknya dekat aja gitu Pak ya. Kiasnya, dasarnya apa Pak? Dasarnya adalah kias kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang sholat, ya. Karena kita tahu Pak, mungkin pernah melihat replika rumahnya Rasul ya. Rumah Rasul kan itu cuma kotak kecil gitu ya. Nah itu Nabi SAW ketika beliau sedang sholat Pak, tiba-tiba kemudian pintu rumahnya itu diketuk, ya, diketuk oleh salah satu istrinya. Akhirnya Nabi SAW di tengah sholat kemudian sedikit bergeser membuka pintu rumah yang diketuk tadi. Nah itu para ulama katakan tidak membatalkan sholat, gerakan-gerakan yang dilakukan itu tadi, karena ada suatu hajat. Tapi dengan catatan bahwa gerakan ini tadi tidak terlalu banyak untuk dilakukan. Ya kalau misalnya Pak kita mau bukain pintu, sholat kita di lantai 2, pintunya di lantai 1, ya jelas yang batal itu. Tapi kalau terlalu dekat, nah itu nggak ada masalah. Maka begitu juga dengan hal-hal yang lain, bukan hanya buka pintu. Lalu yang ketiga jemaah sekalian adalah ketika dalam kondisi kebelet. Nah ini juga boleh membatalkan sholat, ya. Kata Nabi SAW, la sholata bihadrati ta'am wala huwa yudafi'ul akhbasan. Tidaklah sempurna sholat orang yang makanannya telah terhidang padahal dia dalam kondisi lapar. Demikian pula ketika dia menahan akhbasan, menahan kebelet. Artinya Pak, dalam kondisi kita kebelet buang air besar atau buang air kecil, sebenarnya kita punya 2 pilihan. Boleh membatalkan sholat, boleh juga tidak membatalkan sholat. Tapi dengan syarat, kalau kita pilih tidak membatalkan sholat, kita pastikan sampai salam tidak ada sesuatu yang keluar dari kemaluan kita, ya, walaupun itu berpotensi mengurangi pahala sholat kita, ya. Nah 2 kondisi seperti ini Pak, alhamdulillah ya, ulama kita mengatakan boleh Pak. Boleh itu artinya silakan batalkan, silakan tidak batalkan, karena ini bisa kita kondisikan sesuai dengan keperluan kita. Ya, pernah ada teman saya pernah cerita kayak gini Pak. Jadi teman saya ini pernah cerita, beliau ini
pernah umroh. Ketika umroh itu Pak, beliau kemudian sudah dari tengah malam Pak, ya, mencari kondisi di mana jamaah tidak terlalu banyak untuk bisa mendapatkan posisi sholat di shaf dekat Raudhah. Jadi dari tengah malam tuh dia datang ke Masjid Nabawi Pak, ya, untuk bisa sholat di mana? Raudhah. Artinya kan itu rebutan orang gitu kan untuk sholat di situ kan. Ya. Nah tapi yang jadi masalah Pak, ketika sudah masuk waktu sholat subuh kebelet. Jadi malam hari udah jagain tempat gitu kan, pas masuk sholat subuh artinya masuk sholat subuh akhirnya kebelet gitu kan. Nah ini kan kira-kira pilihannya berat ini Pak. Ya, kalau harus memenuhi hajatnya dulu dan mengulangi wudhu, apa yang dia inginkan dari sejak malam itu nggak dapat, gitu ya. Tapi kalau dia kemudian tetap menahan kebeletnya, sholatnya nggak khusyuk. Nah, kira-kira dalam posisi seperti ini apa yang dipilih, Pak? Hah? tetap nahan kebelet sampai salam, gitu ya? Atau ke toilet ngulangin wudhu atau buang hajat? Tapi tadi potensinya nggak dapat di soft yang tadi dikejar itu. Buang hajat. Hah? Gimana kira-kira? Jawabannya Pak, silakan milih. Gitu ya. Artinya nggak harus A atau B, gitu ya. Kenapa? Karena dua-duanya punya potensi besar untuk mendapatkan keutamaan. Ya, tapi bisa jadi kita katakan ini kalau di Masjid Nabawi, gitu ya. Tapi kalau di Masjid Subulus Salam, ya mending ke toilet aja dulu, gitu ya. Mending ke toilet dulu. Tapi yang jadi masalah lagi Pak, kalau misalnya kita ingin mendapatkan fadilah shaf pertama, ya, kita sudah di shaf pertama, misalnya tiba-tiba kemudian kebelet, yang khawatir kalau misalnya kita buang hajat, ya akhirnya sholat kita di shaf terakhir misalnya. Ya, ini kan juga ada pilihan berat juga sebenarnya kan antara fadilah shaf dengan sholat dalam kondisi khusyuk. Tapi kalau menurut saya sih Pak, kalau di luar Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, sebaiknya walaupun nggak dapat shaf pertama, yaitu buang hajat dulu. Kenapa? Karena khusyuk sholat itu inti dari ibadah sholat. Ya, dan insya Allah sudah dapat pahala berada di shaf yang pertama lewat niatnya, gitu. Tapi kalau misalnya untuk di tempat-tempat mulia seperti Masjid Nabawi dan Masjid Haram, ya tentu ini agak berbeda lah nilai nilai kualitasnya. Ya. Baik, dan yang terakhir jemaah sekalian, yang terakhir adalah boleh membatalkan sholat, tapi ini khusus untuk sholat sunnah. Kalau dalam rangka untuk memenuhi panggilan orang tua. Tapi kalau untuk sholat wajib, maka tidak bisa kita kemudian membatalkan sholat wajib dengan alasan ini. Sebab kita harus mendahulukan kepentingan Allah dalam masalah ini daripada orang tua. Kecuali kalau orang tua ini memanggilnya Pak karena terkait dengan nyawanya yang terancam, ya, maka wajib kita batalkan sholat apakah wajib ataupun sunnah. Tapi kalau untuk sholat sunnah dan panggilannya hanya sebatas misalnya pas lagi sholat sunnah anaknya gitu ya, kemudian si ibunya mengatakan, "Nak, beli beras itu dapur di warung," gitu kan. Padahal sana lagi sholat sunnah misalnya Pak, maka wajib sang anak ini bukan wajib, boleh ya, bukan wajib, boleh membatalkan sholat sunnahnya untuk memenuhi panggilan ibunya. Nah dasarnya apa jemaah sekalian? Dasarnya Pak adalah kisah seorang ahli ibadah di masa Bani Israel, namanya Juraij. Jadi Juraij ini Pak adalah seorang ahli ibadah yang pernah suatu hari ketika sedang sholat, ya, ibunya memanggilnya, dia tidak menyambut panggilan ibunya. Sampai ibunya kesal hingga akhirnya ibunya menyumpahi sang anak untuk diuji oleh Allah, ya, dengan suatu ujian yang membuat dia tidak bisa lagi beribadah. Nah, makanya ini hati-hati nih para orang tua Pak, ya, ketika anaknya melakukan sesuatu jangan sembarangan ngucapin sesuatu gitu ya, karena itu doa itu mau dia baik atau buruk, ucapan itu akan langsung diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari orang tua kepada siapa? Anak, ya, karena ada 3 doa yang mustajab. Pertama adalah dakwatus shaim, doanya orang yang berpuasa, ya, kemudian doanya orang yang musafir, dan yang ketiga doanya orang tua kepada anak. Di riwayat yang lain ditambahkan satu lagi, doanya orang yang terzalimi. Ini doa-doa yang mustajab, harus kita hati-hati dengan doa ini, ya. Nah maka kemudian Allah uji si Juraij yang ahli ibadah tadi, yaitu dengan ujian dia difitnah telah berzina, ya, dengan seorang wanita pelacur. Dia difitnah dia melakukan zina. Akhirnya setelah fitnah ini menyebar Pak, seluruh penduduk di sana kemudian menghancurkan tempat ibadahnya, ya, jadi dianggap sebagai kamuflase saja istilahnya kata mereka. Jadi ini tempat ibadah hanya untuk menutupi keborokannya aja gitu. Padahal dia tidak melakukannya Pak. Sampai akhirnya Juraij memohon kepada Allah, ya, memohon bantuan,
yang mana kemudian bantuannya ini diberikan oleh Allah Pak, tapi dalam waktu yang lama, sampai ya wanita yang tadi kemudian menuduh si Juraid ini menzinahinya, hamil dan akhirnya melahirkan. Nah, bantuan Allah kemudian datang kepada Juraid, yaitu si bayi yang baru dilahirkan tadi tiba-tiba langsung berbicara. Dan akhirnya dia menginformasikan bahwa ayahku adalah pengembala kambing di sana. Artinya bukan Juraid ini. Akhirnya Juraid kemudian terselamatkan dari fitnah tersebut. Nah, ini salah satu kisah yang juga disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim terkait dengan 3 anak atau 3 bayi yang sudah bisa berbicara dari sejak bayi. Ya. Riwayat mengatakan ada 3 atau ada 4 Pak. Siapa aja Pak 4 ini? Yang kedua Nabi Isa. Ketiga? Juraid yang pertama tadi kita sebut. Juraid yang pertama, kisah Juraid yang pertama, yang kedua Nabi Isa, ketiga siapa? Hah? Ketiga kisah ya. Nah, di zaman Nabi Musa, Mistah. Nah, Mistah yang kemudian menjadi tukang sisir anak Firaun. Ya, lalu kemudian setelah Mistah ini kemudian bukan Mistah, siapa? Masitoh kok Mistah ya. Masitoh ya. Jadi ketika Masitoh ini kemudian ketahuan dia beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, akhirnya dia akan dihukum mati oleh Firaun yang kemudian salah satunya dia membawa seorang bayi ya. Lalu bayinya kemudian berbicara untuk menguatkan hati ibunya. Dan yang terakhir Pak, yang keempat adalah kisah yang disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Buruj. Ashabul Ukhdud. Ya, was-sama'i dzatil buruj, an-nari dzatil waqud. Kemudian Allah mengatakan apa? Ada istilah Ashabul Ukhdud. Nah, jadi Ashabul Ukhdud ini kisahnya itu setelah Nabi Isa alaihissalam. Ya, kisah antara masa Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ada perseteruan antara orang-orang Yahudi dari Zunnuwas dengan kalangan Nasrani. Ya, Nasrani yang masih tauhid saat itu, Pak ya. Nah, kemudian orang-orang Yahudi ini ingin menghukum Ashabul Ukhdud dengan cara dibakar di dalam suatu sumur yang besar, dan akhirnya salah satu yang akan dihukum di dalam sumur yang ada api itu adalah seorang wanita yang membawa seorang bayi. Nah, itu mirip seperti kisahnya Masitoh. Nah, inilah 4 kisah di mana Allah SWT mentakdirkan seorang bayi itu bisa berbicara dari sejak buaya. Ya. Tapi mungkin nggak ada lagi Pak setelahnya Pak. Ya, kalau mungkin ya, nggak ada yang mustahil bagi Allah SWT. Ada juga ya kisah yang di Afrika, si siapa namanya Saifuddin Khalifah ya. Sayyid Khalifah yang itu dia berbicara ketika akan dibaptis. Ya, ini dari daerah Tanzania. Kalau nggak salah daerah Tanzania. Ya, dia orang tuanya Nasrani, pas mau dibaptis, ya ketika mau dibaptis ketika bayi, rupanya dia akhirnya mengatakan, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Jadi akhirnya orang tuanya masuk Islam gara-gara itu, bahkan satu kampungnya masuk Islam gara-gara bayi ini berbicara. Ya. Tapi nggak tahu sekarang udah dewasa umurnya berapa, Allah Pak. Ada kisahnya sempat viral itu. Baik, jadi sekali lagi inilah ya 3 hukum ketika seseorang sengaja membatalkan sholatnya, yang mana bisa saja hukumnya haram kalau tidak ada alasan yang dibenarkan, atau wajib kalau untuk menyelamatkan nyawanya dan nyawa orang lain, atau boleh kalau untuk menyelamatkan harta, atau dalam kondisi kebelet ini bisa kita kiaskan Pak adalah setiap kondisi di mana kalau di tengah sholat kita nggak khusyuk. Ya, misalnya di tengah sholat tiba-tiba kita ngantuk Pak. Ngantuk yang berat nggak bisa kita tahan ngantuknya ya, maka ini boleh saja kita batalkan untuk kemudian nanti bisa sholat dalam kondisi khusyuk ya, karena Nabi SAW pernah bersabda bahwa sholatlah kamu fi nasyatih, sholatlah kamu dalam kondisi kamu sedang semangat. Tapi ini konteksnya jemaah sekalian bukan sholat berjamaah, sholat sendirian. Jadi kalau sholatnya berjamaah walaupun ngantuk tetap ditahan sampai salam gitu ya. Tapi kalau sholatnya sendirian, nah, maka sholat tahajud misalnya ngantuk, maka hendaknya dia kemudian tidur terlebih dahulu agar nanti bisa sholat dalam kondisi segar kembali. Nah, itu boleh dibatalkan. Atau panggilan orang tua kalau dalam sholat-sholat yang sunnah. Baik, jemaah sekalian bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir Pak, kita tutup ya dengan hubungan antara larangan dan pembatal sholat yang tadi sempat saya singgung di awal. Jadi larangan di dalam sholat itu bisa kita bedakan menjadi 3. Ada larangan sholat, dilarang ketika kita sedang sholat, tapi hukumnya itu jemaah sekalian antara makruh dan tidak membatalkan sholat.
Jadi sebatas makruh saja dan tidak sampai membatalkan sholat. Ya, misalnya seperti seseorang Pak, nih saya kasih contoh kasusnya ya. Misalnya seperti di tengah sholat tidak ada hajat, tidak ada uzur, pakai masker. Ya, seperti pakai masker nih Pak, menutupi hidung dan mulutnya. Kalau ada hajat tidak makruh. Ya, tapi kalau ada hajat, misalnya kita lagi batuk, lagi flu atau pas zaman corona, nah maka kemudian menutup mulut ini kalau ada hajat tidak makruh, tapi kalau tidak ada hajat hukumnya makruh. Atau ibu-ibu misalnya yang biasa pakai cadar, ya biasa pakai cadar di luar sholat, maka ketika sholat dia kalau masih tetap pakai cadar ini termasuk makruh. Ya, tapi dengan catatan ya menutupinya hanya hidung ke bawah. Ya, kalau maskernya ditutupnya sampai ke dahi Pak, nah ini nggak sah sholatnya. Kenapa nggak sah? Ya menghalangi tempat sujud gitu ya, karena semua yang bukan kita pakai Pak, seperti sorban, peci gitu ya, yang sebenarnya bisa kita lepas ketika dan itu tidak dimaksudkan untuk menutup aurat, ketika kita sholat menutupi dahi kita lalu sujud dengan terhalangi pakaian tersebut atau benda tersebut, ini sholatnya tidak sah karena rukun sujudnya belum terpenuhi. Tapi kalau misalnya hanya menutupi hidung sama mulutnya, ini tidak sampai membatalkan. Namun kalau tidak ada hajat, hukumnya adalah makruh. Tapi kalau ada hajat hukumnya menjadi mubah ya. Nah, jadi artinya sesuatu yang makruh itu bisa menjadi tidak makruh kalau ada hajat. Tadi saya sebutkan Pak, menoleh ke kiri kanan itu kan tidak membatalkan dan hukumnya makruh. Tapi kalau ada hajat Pak, itu tidak membatalkan sholat dan tidak makruh. Ya, misalnya ibu-ibu di tengah sholat, ya sholatnya di kamar, di sampingnya ada bayi yang masih merangkak di atas ranjang. Ya, tiba-tiba di tengah ibunya sholat, si bayi ini bangun lalu merangkak-merangkak menuju ujung ranjang, dikhawatirkan akan jatuh. Maka sambil-sambil noleh-noleh sedikit-sedikit nggak apa-apa Bu, untuk memastikan dia tidak jatuh tadi. Nah itu dibolehkan. Ya. Dan menoleh ini tadi tidak dimakruhkan karena ada hajat. Ya, jadi kaidahnya adalah sesuatu yang dimakruhkan dalam sholat kalau ada hajat menjadi tidak makruh. Tapi kalau ada hajat, tidak ada hajat maka hukumnya makruh. Ya. Yang kedua, sesuatu yang dilarang hukumnya haram, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Ya dilarang dalam sholat jemaah sekalian, tapi tidak sampai membatalkan ibadah sholat. Contohnya misalnya adalah ada orang sholat jemaah sekalian, ya mohon maaf nih ya, contohnya agak gimana gitu. Jadi ada orang sholat, di tengah sholat pikirannya kemana-mana Pak. Ya. Mungkin tadi pas berangkat ke masjid sempat melihat ada seorang wanita cantik, pakaiannya jahitannya kurang sempurna, ya. Kepikiran di dalam sholat dan mohon maafnya pas kepikiran dalam sholat Pak, kemaluannya sampai bangun. Mungkin nggak ada kayak gitu Pak? Mungkin nggak? Di tengah sholat padahal gitu ya. Nah maka dalam kondisi seperti ini, ya Pak, batal nggak sholatnya? Nggak batal, tapi bisa saja hukumnya haram gitu ya, karena dia mikirin sesuatu yang sampai menimbulkan syahwatnya yang haram gitu ya. Nah jadi maka tidak sampai batal tapi haram. Kecuali nih ketika tadi kemaluannya kemudian menegang itu keluar sesuatu gitu ya, nah, itu batal sholatnya itu karena ada keluarnya sesuatu gitu ya. Ya, namanya orang kan nggak bisa beda-beda gitu ya. Nah, itu jadi menghadap Allah aja bisa kayak gitu, apalagi kalau tidak menghadap Allah. Nah, tapi intinya sekali lagi tidak selalu yang namanya dilarang walaupun haram itu membatalkan sholat. Seperti yang tadi saya contohkan Pak, noleh ke kiri ke kanan itu dilarang, hukumnya makruh. Tapi kalau nolehnya ke atas Pak, hukumnya dilarang dan haram. Tapi tidak membatalkan sholat. Ya, karena Nabi SAW melarang kita menghadapkan kepala kita ke atas ketika sedang sholat. Bahkan Nabi mengancam kalau kepalanya tetap ke atas, matanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ancaman ini mengisyaratkan kepada hukum yang haram, tapi tidak sampai membatalkan sholat. Ya. Dan yang terakhir, ya dilarang di dalam sholat, hukumnya haram dan berpotensi membatalkan sholat. Nah, maka dari tiga hal ini bisa kita simpulkan nanti menjadi dua pembahasan. Pertama adalah apa saja hal-hal yang membatalkan sholat dan apa saja hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Jadi sama-sama dilarang, tapi ada yang bisa membatalkan dan hanya sebatas dimakruhkan. Ya. Nah, secara global Pak, secara global ya, apa saja yang kemudian membatalkan sholat sebelum kita masuk kepada yang memakruhkan.
secara garis besar ya nanti akan kita bahas, namun ada rinciannya masing-masing, ada 6 ya pembatal sholat yang itu akan ada persoalannya secara lebih rinci, atau ada kasus-kasus yang lebih rinci dari 6 masalah ini. Pertama adalah meninggalkan syarat sah sholat ya, di tengah sholat misalnya sengaja membuka aurat, sengaja tidak menghadap kiblat, nah itu membatalkan sholat. Yang kedua, meninggalkan rukun sholat ya, di tengah sholat dia sengaja tidak sujud, tidak ruku ya, nah, itu membatalkan sholat juga. Ketiga, bersuara di luar bacaan sholat ya, mengeluarkan suara yang itu bukan bagian dari bacaan sholat ya. Nah, tapi suara seperti apa yang nanti membatalkan, atau apakah ada pengecualian dan seterusnya nanti akan kita bahas. Yang keempat, bergerak banyak di luar gerakan sholat ya. Dari mana sebenarnya muncul standar 3? Nah, kita seringkali dari kecil kan kita sering mengatakan, Pak, gerakan 3 kali itu membatalkan sholat. Walaupun gerakan 3 kali ini, Pak, sebenarnya gerakan yang tidak ada hajat. Tapi kalau gerakan lebih dari 3 kali itu tadi ada hajat, Pak, itu tidak membatalkan sholat ya, misalnya kepala kita gatal, Pak ya, digaruk 1, 2 kok masih gatal, Pak, terus atau berhenti ya, terusin aja. Jadi tidak mesti 2 kali atau 3 kali ya, karena gatal itu ada hajat gitu lah ya. Tapi kalau garuk-garuk kepala yang sebenarnya tidak gatal, nah itu yang membatalkan sholat kalau sampai angka 3. Dan kenapa angka 3, Pak? Nah, itu kaidah mudahnya gini. Angka 3 itu ditetapkan oleh para ulama karena dalam bahasa Arab jamak itu bilangan terkecilnya adalah 3. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab itu, Pak, disebut plural atau jamak angka 3 ke atas. Kalau 1 dan 2 itu belum disebut jamak. Ya, dalam bahasa Arab 1 itu mufrad, 2 musanna, 3 lah baru disebut jamak. Jadi kalau ada seorang suami, Pak, istrinya baru 2, belum disebut istrinya banyak. Jadi istri-istri banyak itu ketiga ke atas. Apalagi 1 ya. Dan cukuplah 1 saja ya, karena nggak diperintahkan untuk banyak. Baik. Nah, kemudian makan minum di dalam sholat juga itu membatalkan sholat ya. Tapi makan minum seperti apa yang membatalkan sholat? Ya kalau dalam sholat kita makan kemungkinan tidak apa. Tapi bagaimana kalau sebelum sholat kita makan? Nah, rupanya ada makanan yang masuk ke dalam gigi-gigi kita nih, Pak ya. Di tengah sholat akhirnya kita makan makanan tadi gitu. Nah, itu apakah batal sholatnya atau tidak? Dan yang terakhir, pembatal sholat yang secara khusus itu berlaku bagi makmum dalam sholat berjamaah. Ya, misalnya adalah dia mendahului imam dalam gerakan sholatnya. Nah, itu seperti apa yang bisa membatalkan sholat makmum. Ya. Nah, ini insya Allah nanti ada pembahasannya lebih detail. Ya, mungkin akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Dengan ketentuannya sendiri, dan juga ada beberapa pengecualian yang tidak sampai membatalkan meskipun masuk kategori 6 yang kita bahas ini. Baik, jemaah sekalian, karena Allah Subhanahu wa taala, mungkin yang bisa saya sampaikan, kayaknya sudah masuk waktu syuruk, Pak. Mungkin ada yang bertanya, ya silakan. Siapa dulu? Kalau jatuhnya ini, Pak, ya. Kalau jatuhnya ini memang ada indikator kuat membahayakan dirinya. Misalnya orang yang di tengah sholat tiba-tiba stroke misalnya, Pak ya, kena serang stroke misalnya, atau bahkan sampai berpotensi meninggal. Malah orang yang tahu kondisi seperti itu wajib dia membatalkan sholat, Pak, untuk menyelamatkan orang ini. Ya, tapi hanya untuk yang mereka paham saja kondisi itu. Dan akhirnya orang yang mungkin tidak bisa membantunya, dialah yang nanti kalau dalam konteks itu, ini kalau konteksnya makmum gitu ya, artinya tetap wajib kita menyelamatkan nyawa orang yang tadi berpotensi bisa saja dia masih bisa diselamatkan gitu, tiba-tiba kemudian kalau kita biarkan meninggal misalnya. Nah, maka kita wajib membatalkan sholat untuk menyelamatkannya. Tapi bagaimana, Pak, seperti kasus yang pernah sempat viral beberapa waktu yang lalu, kalau yang terjadi seperti ini adalah imam. Nah, itu kan yang jadi masalah di video yang sempat viral itu, Pak, imamnya biarin aja baring. Harusnya kemudian apa? Harus cepatnya diselamatkan, dan ada satu makmumnya yang kemudian menggantikan sebagai imam. Dan itulah yang terjadi ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di tengah sholat tiba-tiba beliau ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah. Ya, para sahabat bukan berarti membiarkan beliau ditusuk saya meninggal gitu aja. Artinya langsung diselamatkan. Makanya Umar bin Khattab ketika ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah, Pak, nggak langsung meninggal, masih sempat hidup selama 3 hari.
dan selama 3 hari itulah beliau menentukan tim formatur untuk mencari penggantinya setelah 6 orang. Artinya kan masih sempat berpikir tentang apa istilahnya itu transisi peralihan kekuasaan gitu kan. Di tengah beliau sedang sakit ketika ditusuk itu tadi, dan akhirnya ketika sholat berjamaah ini Umar bin Khattab jatuh, itu tetap dilanjutkan dipimpin oleh Abdurrahman bin Auf ya. Adapun beliau tetap diselamatkan oleh sahabat yang lain. Nah, jadi keliru besar kalau ada orang yang kemudian jatuh, ini khawatirnya dia sakit parah atau meninggal, kita malah membiarkannya saja untuk mendahulukan sholat kita. Jadi sekali lagi tetap kita harus membantunya seperti itu. Baik. Ustaz, tanya Ustaz, kalau kita lagi qobliyah setengah jalan, tahu buru-buru komat itu, apakah kita membatalkan sholat qobliyahnya? Atau diteruskan, karena udah setengah jalan. Kedua, satu lagi Ustaz, bagaimana kalau terjadi semacam sinkretisme dalam mazhab sinkretisme mazhab ya. Ini bukan hanya sinkretisme agama ya, mazhabnya bisa sinkretis. Baik. Baik Pak, pertama kalau untuk sholat qobliyah yang tiba-tiba dikumandangkan iqamat kita sedang melakukannya Pak, ada hadis Nabi kan mengatakan idza uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah, hadis riwayat Imam Muslim ya. Jika iqamat sudah berkumandang, tidak ada sholat kecuali sholat fardu. Nah, tapi jangan sekalian, hadis ini jangan dipahami secara letter-like. Ya, kata para ulama, kata Imam Al-Khatib Asy-Syirbini, yang dimaksud dengan larangan sholat sunnah ketika iqamat berkumandang adalah kalau sholatnya belum dilakukan. Tapi kalau misalnya kita sudah melakukannya Pak, tiba-tiba iqamat, maka afdolnya tetap diteruskan sampai selesai. Tapi tajawaz fi dzalik, tapi sholatnya agak sedikit dipercepat. Jadi bacaannya bacaan pendek saja. Jadi jangan sampai pas sholat qobliyah malah pas dia sudah dapat rokat pertama iqamat berkumandang, rokat keduanya baca surah Al-Baqarah misalnya Pak. Nah, jangan. Jadi dia baca yang pendek aja, Al-Ikhlas, Al-Falaq gitu ya. Jadi intinya usahakan tetap dapat rakaat pertama imam. Nah itu. Jadi intinya langsung dilanjutkan. Dan yang kedua Pak, ini juga catatan bahwa di beberapa masjid hari ini kan alhamdulillah sudah ada timer waktu iqamat ya. Nah, jadi kalau misalnya timer waktu ini sudah terlihat semakin dekat dengan iqamat, ya misalnya tinggal tersisa 5 detik misalnya ya, maka Imam Al-Khatib Asy-Syirbini juga mengatakan harus dia menunggu iqamat berkumandang, tidak sholat sunnah. Ya, kalau sudah ada tanda-tanda akan iqamat. Nah, jadi artinya yang melanjutkan ini tadi adalah kalau dia nggak tahu nih iqamatnya kapan, tiba-tiba dia sholat gitu. Tapi kalau sudah ada tanda-tandanya, maka hendaknya dia menunggu. Dan nah ini luar biasanya lagi Pak, niat untuk sholat qobliyahnya tadi yang tidak sempat dia dapatkan bisa digabung dengan sholat fardu. Artinya niat dia sholat qobliyah yang tidak sempat dia dapatkan tetap dapat pahalanya dengan menggabungkannya dengan sholat fardu. Nah, jadi ini artinya kalau kita nggak sempat mendapatkannya, ya afdolnya sih datang sebelum azan Pak, biar bisa sholat qobliyah. Nah, itu jadi tetap dilanjutkan ya. Kecuali Pak, ada sebagian ulama, nanti akan kita bahas sebenarnya Pak. Sebagian ulama itu ada yang berpendapat bahwa sebenarnya kalaupun iqamat belum dipastikan ada, walaupun tinggal tersisa 5 detik sekalipun Pak, sebagian ulama ada yang membolehkan untuk sholat qobliyah, tapi dengan syarat dia memastikan mendapatkan rakaat pertama imam. Ya, misalnya gini, dia tahu bahwa imamnya ini kalau sholat biasanya rakaat pertamanya bacaannya cukup panjang misalnya. Tiba-tiba masuk masjid 5 detik lagi iqamat, saya sholat qobliyah dulu, nggak masalah. Tapi dengan syarat tadi dipastikan dia dapat rakaat pertama. Dan yang kedua Pak, kalau memang 5 detik itu dia mau sholat qobliyah dengan keyakinan imam rakaatnya panjang, sholat qobliyahnya jangan di belakang imam. Nah, itu namanya nggak sopan sama jamaah yang lain. Jadi dia cari tempat yang tidak mengganggu orang membentuk shaf di depan. Nah, tentunya potensinya adalah tidak dapat shaf di depan. Nah, itu resikonya. Ya, jadi ya tinggal mana yang dipilih paling afdol saja. Ya, ya begitu Pak. Ya. Nah, sedangkan yang kedua tadi sinkretisme mazhab. Ya. Sinkretisme mazhab. Ini istilahnya namanya talfik Pak. Talfik ya. Jadi menggabungkan beberapa mazhab itu namanya disebut talfik. Talfik itu kalau kita bicara dalam konteks sholat Pak, jika ini hanya wilayah sunnah saja nggak ada masalah. Kalau wilayah sunnah ya, tidak sampai kepada rukun dan tidak sampai membatalkan antara mazhab, itu boleh. Misalnya begini Pak,
Di antara tata cara yang disunnahkan adalah tata cara duduk dalam sholat. Ya, duduk dalam sholat itu ada dua kan, ada duduk iftirash, ada duduk tawarruk. Ya, kalau dalam mazhab Hanafi misalnya Pak, mazhab Hanafi itu berpendapat tidak ada duduk tawarruk, semuanya duduk iftirash, termasuk tahiyat akhir. Ya, untuk sholat yang ada 2 tahiyat ataupun 1 tahiyat. Sedangkan kalau dalam mazhab Syafi'i kan tahiyat akhir ada duduk tawarruk. Ya, artinya ada iftirash, ada tawarruk. Nah, akhirnya Pak, kita ketika di tahiyat akhir yang biasanya bermadzhab Syafi'i misalnya, ya kita duduknya tawarruk, tapi sekali-kali kita duduknya iftirash. Padahal ketika tadi sebelumnya kita misalnya mengangkat tangan pas takbiratul ihram, kita mengikuti madzhab Syafi'i, mengangkat tangannya sampai ke bahu misalnya, padahal sampai ke telinga, padahal madzhab Hanafi sampai ke bahu. Ya, jadi mengangkat tangannya ikut madzhab Syafi'i, duduk tahiyat akhirnya ikut madzhab Hanafi gitu ya. Nah, ini nggak ada masalah. Kenapa? Karena mengangkat tangan dan tata cara duduk ini termasuk sunnah, tidak sampai rukun. Ya. Tapi kalau misalnya perbedaan mazhab ini Pak beresiko sampai kepada pembatalan ibadah karena wilayah rukun, nah maka ini yang tidak dibenarkan kecuali kalau memang ada uzur darurat. Ya, contohnya misalnya gini Pak, mazhab Hanafi tidak menganggap membaca Al-Fatihah rukun sholat. Jadi kalau ada orang sholat tidak baca Al-Fatihah, dalam mazhab Hanafi sholatnya tetap sah. Ya, tapi minimal dia membaca ayat yang dia hafal, misalnya qul huwallahu ahad misalnya gitu ya, itu aja udah sah dia sholatnya. Tapi kalau mayoritas ulama sholatnya harus membaca Al-Fatihah. Atau misalnya dalam sholat jamaah Pak, ulama kita beda pendapat, apakah makmum harus membaca Al-Fatihah kan? Makmum ya, ada yang mengatakan mutlak baca Al-Fatihah seperti mazhab Syafi'i, ada juga yang mengatakan tidak mutlak wajib seperti mazhab Hanafi, ada yang membedakan kalau sholatnya sirri wajib baca, kalau sholatnya jahri tidak wajib baca. Nah, maka dalam posisi kita misalnya Pak, pas mau masuk sholat berjamaah, imamnya sudah baca minal jinnati wan nas gitu ya. Logikanya kita takbir kayaknya nggak sempat baca Al-Fatihah, padahal kita selama ini konsisten ingin ikut mazhab Syafi'i. Maka harusnya kita tetap harus baca Al-Fatihah Pak, semampu kita. Ya, tapi ketika kita khawatir tertinggal rukuknya imam, maka kita boleh mengambil pendapat yang tidak mewajibkan Al-Fatihah. Kenapa? Karena ada mazhab yang membolehkan tidak membaca karena sebab kondisi darurat. Tapi kalau kita ikut imamnya dari takbiratul ihram dan konsisten dengan mazhab Syafi'i, maka kita harus membaca Al-Fatihah. Nah, jadi sekali lagi, dapat 1 rakaat. Karena rakaat itu didapatkan kan minimal kita dapat rukuknya imam, meskipun nggak sempat membaca Al-Fatihah. Nah, itu kita dapat 1 rakaat. Nah, jadi sekali lagi, ini kalau bicara tentang sinkretisme mazhab ini tadi gitu ya, ini wilayah apa dulu nih? Wilayah sunnah atau wilayah rukun ya. Tapi kalau sampai wilayah pembatal Pak, para ulama umumnya mengatakan tidak boleh ya. Contoh kasus saya tutup sini Pak. Contoh kasus yang pernah saya sampaikan dan ini semua ulama sepakat tidak sah ya dalam kondisi apapun, seperti orang melakukan akad nikah hanya menghadirkan ketika seseorang melakukan akad nikah tanpa wali, tanpa saksi. Jadi langsung ijab kabul Pak. Ya, ketika ditanya mana wali sama saksinya, akhirnya dia mengatakan saya tidak pakai wali ikut Hanafi, saya tidak pakai saksi ikut Maliki. Nah, yang Maliki Hanafi digabung jadi satu Pak. Nah, ini nggak boleh, nggak sah nikahnya. Insya Allah aman kalau selesai pun Muhammad Syafi'i itu lain. Kayak begitu Pak ya. Oh besok. Misalnya? Satu mengenai pembantalan najis, masalah najis untuk tempat wudhu, untuk kolam itu berapa kolah? Kulah. Kemudian apakah baik kolam atau air mengalir? Yang kedua, apakah bisa ada satu sesi pertemuan khusus untuk ayah jawab tentang fikih, terutama warisan Ustaz? Oh ya. Banyak sekali jamaah yang mau bertanya. siap. Mungkin Ramadan nanti Ustaznya yang ada. Terima kasih. Baik Pak. Pertama kalau untuk masalah yang biasanya ini posisi ketika kita berwudu di dalam tempat yang berdekatan dengan kloset, dengan kamar mandi gitu ya. Tapi kalau saya lihat di sini sih nggak ada masalah juga karena antara kloset sama tempat wudu kan terpisah. Tapi yang jadi masalah orang setelah dari kloset gitu ya.
Atau anak-anak misalnya, ya nggak masalah. Nanti saya tahu itu, makanya saya mau nanya ini juga. Jadi gini di tempat wudhu kita kan ada kloset, ada urinoid. Urinoid itu, Oh ya, ya. urinoid itu pemakaian itu tidak semua memberikan laki-laki halal, terutama anak-anak. Jadi saya beberapa kali kita itu melihat beberapa anak-anak Ya. Bahkan nggak istinja mungkin. ya. Dan itu bukan anak-anak juga, yang Mantan anak-anak ya. saya juga kadang-kadang tidak bisa apa namanya kalau kita orang yang masuk banyak yang sisa kubur itu karena ini juga masalahnya adalah pada saat kita keluar dari area katakanlah yang potensial najis ya, kita tidak perlu memahami bahwa itu kesini itu harus suci. Bahkan mungkin sebenarnya terpapar masing-masing bahasa terus saya sudah menyarankan beberapa kali tolong supaya ke sini secara SOP kita sudah berusaha. Kalau orang yang sudah tidak ikut kita kan tidak bisa kontrol gitu saya. Tapi memang harusnya harus ada pemastian bahwa memang ke sini itu adalah orang-orang yang sudah suci. Kalau secara teknis sih Pak, kalau secara teknis ya, saya lebih cenderung kepada teknis bukan kolam menggenang, tapi adalah air mengalir. Kenapa? Karena untuk kolam menggenang yang tadi misalnya 2 kullah dan semacamnya, itu adalah konteksnya bukan untuk membersihkan najis, tapi konteksnya untuk mengangkat hadas. Ya, jadi 2 kullah itu adalah ketika ada air yang sudah lebih dari 2 kullah kemasukan najis, para ulama mempertanyakan apakah bisa dipakai untuk berwudu. Jadi konteksnya hadas. Tapi kalau konteksnya membersihkan najis yang menempel di kaki kita misalnya Pak, itu adalah harus bukan menggunakan air yang menggenang, tapi air yang mengalir, karena dia membuang najis yang menempel di kaki tadi gitu. Maka sebenarnya kalau saya pribadi, walaupun ada 2 pendekatan seperti ini ya, kalau saya pribadi lebih cenderung bukan pakai kolam. Apalagi kalau kolamnya ini Pak nggak pernah dialiri air sampai berlumutan misalnya gitu Pak ya. Nah ini kan ada wajib-wajib kayak gitu kan. Nah, maka lebih baik kasih selang, dipotong bolong-bolongin, itu airnya mengalir. Jadi secara langsung dia kemudian membuang najisnya ke tempat-tempat najis. Nah, kaki kita kemudian bisa juga membersihkan seperti itu. Tapi kalau misalnya kolamnya ini airnya mengalir terus Pak, ya mengalir terus misalnya, itu malah lebih bagus gitu ya, untuk sekaligus mencuci kaki. Tapi dengan syarat airnya harus mengalir. Nah itu diterbuang. Nah jadi bukan hanya digenangkan lalu dicelup-celup kemudian seakan terbersihkan. Malah khawatirnya kalau kolamnya ini tidak airnya mengalir Pak, ada orang yang kakinya suci, dia celup ke situ jadi najis. Jadi harus mengalir. Nah seperti itu. Nah adapun kalau masalah untuk warisnya Pak, nanti insya Allah mungkin bisa, gini aja teknisnya ya, saya mungkin kasih masukan. Teknisnya adalah tidak tiba-tiba kita buka sesi forum tanya jawab. Kalau bisa nih jamaah-jamaah mungkin nanti dihimbau membuat satu pertanyaan. Ya masing-masing punya kasus nggak apa-apa, tapi nanti nggak usah disebut namanya siapa lah, ini kasusnya aja ya. Nah nanti kemudian di-sharekan ke saya, nanti baru kita bahas satu persatu kasus waris yang tadi ditanyakan. Karena kalau misalnya saya mulai, yaudah yuk kita mulai nih pertanyaan mana pembahasan fikih waris, nanti satu orang nanya Pak, itu ceritanya bisa setengah jam itu Pak. Dia ngomongin buyutnya kayak gini dulu, kemudian anaknya gini, nah itu kan panjang kan. Jadi lebih baik dalam bentuk tulisan. Nah itu teknisnya seperti itu. Baik, cukup ya Pak ya. Kalau itu konteksnya ragu Pak, nggak ada masalah nambah rokaat. Kalau alasannya dia nambah rokaat karena tidak baca Fatihah Pak, tapi dia yakin dapat rukunya imam, ini nggak boleh. Tapi kalau dia ragunya dapat ruku apa tidak, nah itu boleh. Jadi kita bedakan ini, dia ragunya nggak dapat imam ini dalam konteks apa nih? Apakah ragu nggak dapat Al-Fatihah atau ragu nggak dapat ruku? Kalau ragunya nggak dapat Fatihah, nah itu salah. Artinya dia tetap sudah dapat rokaatnya. Nambah rokaat ya sama saja dia nambah sholatnya misalnya 4 rokaat menjadi 5 rokaat gitu ya. Jadi di sini yang ingin saya tegaskan, penambahan rokaat karena sebab ragu ini adalah pada wilayah yang memang dia khawatir itu dapat atau tidak rokaatnya, dan standarnya adalah ruku.
Enggak, dalam kasus ini Pak, mazhab Syafi'i mengatakan rukhsah, sudah gugur kewajiban Fatihah dia. Ya, 4 mazhab bahkan, bukan hanya mazhab Syafi'i. Ya, artinya mazhab Syafi'i dalam hal ini sepakat di antara mereka bahwa yang namanya makmum kalau nggak sempat dapat Al-Fatihah imam karena imam sudah dalam posisi ruku, ya udah dia sudah gugur kewajiban membaca Al-Fatihahnya. Nah, karena sudah gugur kewajiban membaca Al-Fatihahnya Pak, ya udah berarti kan rakaatnya dapat. Nah, ini bukan hanya mazhab yang lain, mazhab Syafi'i juga termasuk berpendapat seperti ini. Nah, seperti itu. Cukup Pak? Singkat atau panjang? Kaitannya dengan sholat qobliyah subuh itu kan sebaiknya di rumah. Tapi kalau saya lakukan di rumah, saya tidak dapat sholat pertama. Itu lebih baik mana? Saya sholat qobliyah subuh di masjid atau di rumah? Tentu kalau dikatakan gini Pak, konteks sholat qobliyah di rumah itu lihatlah konteksnya zaman Nabi. Nabi Muhammad itu Pak, rumahnya nempel masjid. Loh, kalau rumah kita misalnya 1 kilometer dari masjid, nah itu beda konteks gitu ya. Maksud saya begini, kalau rumah kita Pak dekat masjid, afdolnya sholat qobliyah di mana? Di rumah. Ya, tapi kalau kita perlu jalan dulu sampai setengah jam misalnya Pak, maka afdolnya kita sholat qobliyah di mana? Di masjid untuk bisa dapat shaf di depan. Nah, jadi jangan kita memahami sholat qobliyah di rumah itu secara mutlak ya. Itu karena konteksnya Rasulullah itu sholatnya di rumahnya di mana? Di pinggir masjid. Nah, seperti itu. Baik, gitu Pak ya. Baik, mungkin kita cukupkan ya Mas kalian dan mohon maaf jika kurang khilaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.